melakukannya. Jadi moderator tadi telah menyampaikan bahwa dalam upaya melakukan pencegahan korupsi ini sebenarnya ada dua aspek yang paling penting. Yang pertama adalah aspek integritas pribadi, lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan aspek penegakan hukum. Dalam konteks Immanuel Kant ini sebenarnya dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi, maka sesungguhnya integritas pribadi dalam bentuk etika sebenarnya itu jauh lebih punya daya imunitas yang kuat untuk tidak melakukan korupsi daripada menggunakan hukum sebagai alat ukur untuk mengukur ada atau tidak pelanggaran hukum. Dan pada konteks ini sebenarnya kalau kita belajar negara-negara yang penuh dengan keadaban tinggi, maka sebenarnya etika ini jauh di atas hukum, karena etika munculnya dari internal personal, sementara hukum dimungkinkan karena ada daya atur dari luar sehingga kemudian sangat tergantung kepada penilaian orang lain. Lalu kemudian ada ungkapan dari Cicero yang menyatakan bahwa semakin banyak peraturan dibuat, semakin jauh manusia itu dari keadilan. Hampir sama dengan pernyataan kalau kemudian sedikit kita konversi, semakin banyak aturan yang mengatur soal korupsi, maka semakin besar peluang untuk melakukan korupsi itu. Atau dengan kata lain juga bahwa sebenarnya lanjutan dari pernyataan Immanuel Kant, sebenarnya hukum itu tidak memastikan adanya keadilan. Hukum itu hanya mengatur ada atau tidak pelanggaran, tapi bukan menuju tercapainya atau dapat diraihnya keadilan. Lalu kemudian ada pernyataan yang mungkin cukup kontekstual untuk keadaan terkini, misalnya ada pernyataan yang berbunyi kira-kira begini: kita menggantung pencuri-pencuri kecil, tapi kita memilih pencuri kelas kakap untuk menduduki jabatan publik. Ini adalah bagian dari introspeksi kita tentang kondisi yang ada, bahwa dalam banyak hal ternyata kadangkala kita juga tidak punya kemampuan yang cukup untuk mencegah untuk memilih pencuri kelas kakap untuk menduduki jabatan publik, lalu kemudian kita bertepuk tangan ketika ada upaya untuk menggantung pencuri-pencuri kecil. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan etika, persoalan hukum, atau hubungan antar hukum dan etika itu sebenarnya memiliki hubungan yang sangat dekat. Oke, lanjut. Lalu ada ungkapan lagi bahwa tidak sepantasnya pegawai negeri atau pejabat publik menerima pemberian atas pelayanan yang mereka berikan. Kalau berbicara yang seperti ini, sepertinya kadangkala kita itu berteriak di tengah hutan belantara, tidak ada yang mendengarkan. Malah dalam beberapa kasus saya disebutkan bahwa orang yang berbicara seperti ini adalah orang yang tidak waras. Karena seharusnya dengan jabatan yang ada, justru seseorang pantas menerima sesuatu atas pemberian pelayanan yang mereka berikan. Padahal sebenarnya seseorang itu sudah mendapatkan upah, sudah mendapatkan gaji, sudah mendapatkan penghargaan dari apa yang dia berikan pelayanan atas profesi yang memang sepatutnya memberikan pelayanan. Kemudian ada lagi ungkapan yang lain, seseorang tidak berhak meminta atau mendapat sesuatu melebihi haknya, sekadar ia melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab dan kewajibannya. Ini juga sebenarnya lagi-lagi menyangkut persoalan integritas, menyangkut soal pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab, karena seringkali kemudian kita lebih mendahulukan tugas tapi lupa melakukan tanggung jawab. Tapi pada konteks ini sebenarnya lagi-lagi soal integritas, menyangkut soal apa yang sepatutnya dilakukan dan apa yang seharusnya dijauhi. Lalu ada Plato yang menyatakan bahwa para pelayan bangsa harus memberikan pelayanan mereka tanpa menerima hadiah-hadiah. Mereka yang membangkang kalau terbukti bersalah harus dibunuh tanpa upacara. Ini sebenarnya pada konteks judul atau tajuk kita pada kesempatan ini, Plato ingin menyatakan bahwa bagi mereka pejabat-pejabat publik yang dibiayai oleh negara, yang gajinya dibayar melalui pajak, sepantasnya mereka itu ketika melakukan kesalahan, ketika mereka melakukan pembangkangan terhadap apa yang seharusnya menjadi tugas mereka, maka mereka harusnya dihinakan dengan ungkapan kalau terbukti bersalah harus dibunuh tanpa upacara.
Tapi dalam banyak kasus, para peserta sekalian, kita seringkali kemudian melihat bahwa justru orang-orang yang telah jelas menjadi narapidana dengan alasan hukum dan lain sebagainya, mereka sudah menjalani hukumannya, lalu kemudian tetap mereka kita berikan karpet merah untuk kemudian melanjutkan profesi buruk yang pernah mereka lakoni sebelumnya. Lanjut. Nah, saya ingin jelaskan sedikit saja, walaupun tentu akan ada yang lebih paham soal korupsi ini. Sebenarnya kalau dari segi etimologi, korupsi berarti busuk, palsu, suap. Sebenarnya dari segi pemaknaan saja sudah sangat, dalam tanda petik ya, sudah sangat menjijikkan. Aromanya sudah tidak nyaman. Aromanya sebenarnya sudah menusuk hidung, menusuk jantung. Tapi kemudian justru yang busuk, yang palsu, yang suap ini dalam beberapa kesempatan justru banyak yang semakin banyak peminatnya. Kira-kira begitu. Kalau menurut Kamus Hukum, korup adalah suka menerima sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ya, ini lagi-lagi soal antara memaknai tugas dan tanggung jawab. Tugasnya minim, tugasnya besar, tanggung jawabnya minim. Padahal sebenarnya dalam konteks bernegara sebagai pejabat publik, tanggung jawab di atas kepentingan tugas. Mungkin nanti akan ada yang bertanya apa sih bedanya tugas dengan tanggung jawab. Saudara sekalian, tugas itu apa yang tertulis di dalam katakanlah SOP, tanggung jawab itu lebih dari sekadar apa yang menjadi tugas. Kemudian kalau menurut Kamus, korup adalah kebejatan atau ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Sebenarnya dari segi jujur saja, kalau dari segi makna, seharusnya pemaknaan ini saja sudah harus, setiap orang sudah harus menjauhi sikap pelaku korup ini. Bukan hanya, khususnya tentu bagi pejabat publik, karena memang mereka dibiayai dari pajak publik. Ya, lanjut. Kalau menurut para ahli, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, yakni memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar atau pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Jadi sudah disebutkan tingkah laku yang menyimpang. Kemudian kalau kita merujuk Undang-Undang Nomor 31, korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Oke, lanjut. Nah, unsur korupsi. Unsur korupsi ada beberapa di antaranya adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atas suatu korporasi. Jadi ini yang kadang-kala perlu dipahami bahwa pada pemahaman korupsi itu, seringkali kemudian ada pernyataan, saya kan tidak punya kepentingan apapun dengan kebijakan itu. Benar, tetapi pada saat bersamaan ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan dari suatu kebijakan misalnya. Kemudian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini ada 7 jenis korupsi, yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Saudara sekalian, ini 7 jenis korupsi. Lanjut dulu. Nah, ini yang ada 3 level korupsi. Yang pertama, material benefit, yaitu mendapatkan keuntungan material yang bukan haknya melalui kekuasaan. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan, kemudian pengkhianatan kepercayaan. Ya, lanjut. Lalu siapa sih yang dimaksud dengan pejabat publik? Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu dari badan publik.
atau dalam ketentuan lain disebutkan bahwa yang disebut pejabat publik adalah mereka yang pendapatannya atau gajinya itu diambil dari APBN, APBD yang merupakan bagian dari keuangan negara. Ya, lanjut. Nah, ini prinsip anti korupsi. Saudara sekalian, sebenarnya kedudukan atau posisi integritas pribadi dan hukum pada prinsipnya harus seimbang. Sebab kalau kemudian semakin banyak aturan, tetapi faktanya kemudian justru semakin banyak pula, semakin banyak baik orang atau pihak atau celah untuk menghindar dari jeratan-jeratan hukum. Oleh karena itu sebenarnya integritas pribadi sangat penting. Oleh karena itu pada konteks prinsip anti korupsi ini seharusnya ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama, prinsip anti korupsi ini harus dimulai dari rumah tangga. Kalau boleh saya istilahkan, prinsip anti korupsi itu harus dibicarakan mulai dari kamar tidur antara suami dan istri, lalu kemudian dilanjutkan kepada keluarga di meja makan. Jadi kalau misalnya para pelaku korupsi memang jarang makan bersama dengan keluarga, jarang bertemu dengan istri, tentu tips untuk memulai prinsip anti korupsi ini dari kamar keluarga, kemudian dari meja makan itu menjadi sulit. Misalnya saja begini, yang disebut dengan integritas pribadi yang tadi, bahwa ketika seorang suami dan istri di dalam kamar bersama, maka si istri harus senantiasa mengingatkan suaminya tentang harta yang didapatkan, berasal dari mana, lalu untuk apa diperuntukkan dan lain sebagainya. Sebab kalau kemudian dari keluarga sudah tidak punya prinsip, tidak punya prinsip anti korupsi, tentu sangat kecil peluang untuk melakukan prinsip-prinsip anti korupsi yang bersifat formal. Jadi kata kunci selain persoalan hukum, tapi sangat efektif menurut saya untuk upaya melakukan anti korupsi itu adalah dengan mendiskusikan isu-isu anti korupsi atau isu-isu asal muasal harta antara suami dan istri. Misalnya saja ada kasus di Filipina, dan ini penting kita jadikan sebagai sebuah contoh, ketika terjadi peperangan antar suku dan itu kemudian memberikan efek atau ekses yang tidak bagus bagi perkembangan hubungan antar suku dan keluarga, maka kemudian para istri bertemu dan mereka bersepakat untuk melakukan boikot untuk tidak melayani suami. Bagaimana kemudian kalau misalnya dalam konsepsi ini para istri, para perempuan kemudian bersepakat bahwa kalau suaminya membawa uang yang tidak jelas sumbernya, lebih dari yang sepatutnya, lalu kemudian melakukan boikot untuk tidak melayani suami. Tentu prinsip ini sangat sulit, akan banyak pertanyaan. Pak Farid, itu kan yang meminta justru karena istrinya, karena anaknya meminta lebih dari yang sepatutnya dan sebagainya. Tentu pada konsepsi ini, inilah pentingnya kemudian duduk bersama antara pemangku kepentingan dalam keluarga kepada tetangga dan lain sebagainya, sehingga konsepsi anti korupsi ini tidak hanya sebatas antara diskusi, wacana publik dan lain sebagainya. Sebab pengalaman menunjukkan bahwa semakin banyak peraturan anti korupsi yang kita perbuat, faktanya ya kita bisa jawab sendiri. Atau kalau kemudian semakin banyak lembaga anti korupsi yang kita buat, tapi faktanya kemudian yang terjadi adalah semakin canggih juga proses penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Nah, secara formal sebenarnya ya ada beberapa prinsip anti korupsi. Yang pertama adalah akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terhadap semua kebijakan. Lalu kemudian transparansi terbuka. Lalu kemudian kewajaran. Wajar tidak antara anggaran yang ada dengan pelaksanaan yang ada di lapangan dan lain sebagainya. Kontrol aturan main. Atau dimulai misalnya dari aturan main. Nah, kemudian kontrol aturan main. Ini juga sebenarnya menjadi penting, padahal kalau dari segi para pelaksana kita sudah punya begitu banyak lembaga anti korupsi,
mulai dari inspektorat, ada BPKP, ada BPK, ada KPK, ada kemudian banyak lembaga lain yang kemudian juga berkontribusi. Tapi faktanya ketika kemudian prinsip anti korupsi ini tidak dijalankan dengan baik, tidak juga disertai dengan integritas pribadi yang kuat, maka sebenarnya prinsip anti korupsi ini ya sebatas redaksi-redaksi pembahasan di meja diskusi, tapi kemudian menjadi sulit dilaksanakan karena memang integritas pribadinya tidak seiring sejalan dengan aturan hukum yang ada. Lanjut. Nah, ini sebenarnya upaya mencegah korupsi. Jadi sudah disebutkan, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Kemudian transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Ketiga, proses penganggaran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban, dan penilaian evaluasi terhadap kinerja anggaran. Kemudian kontrol masyarakat sangat diperlukan. Pada konteks kontrol ini termasuk masyarakat tidak memberikan kontribusi untuk melakukan, mendorong atau memfasilitasi para pejabat publik untuk melakukan korupsi, misalnya dan dengan memberikan sesuatu yang sepatutnya tidak perlu diberikan karena memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bagi pejabat publik. Tapi fakta yang kemudian misalnya ketika ada aturan yang agak sulit untuk dipenuhi, maka kemudian pilihannya adalah menabrak aturan itu lalu kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan, misalnya dengan memberikan sesuatu tips, misalnya dalam bentuk uang rokok, uang kopi, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kontrol masyarakat ini sangat diperlukan, termasuk dengan tidak memberikan celah atau ikut berkontribusi untuk melakukan pelanggaran. Kemudian yang kelima adalah fairness. Prinsip fairness ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. Oke, lanjut sedikit lagi. Ya, kebijakan anti korupsi mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Oke, lanjut. Nah, ini lebih kurang, saudara sekalian, ada 4 kebijakan yang harusnya menjadi prinsip, yaitu ada 4 kebijakan yang seharusnya sama-sama beriring. Yang pertama, kebijakan anti korupsi itu harus dimulai dari isi. Jadi substansi kebijakan itu harus dapat dipahami dan nyatanya memang harus dapat mencegah upaya pelaku korupsi untuk melakukan penyalahgunaan wewenangnya. Lalu kemudian pembuatannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian juga kulturnya. Jadi antara substansi, kemudian struktur pembuat kebijakan, jadi substansi kebijakan, struktur pembuat kebijakan, lalu kemudian pengawasan terhadap kebijakan, lalu yang terakhir adalah kultur, integritas pribadi, perilaku atau budaya, kalau diistilahkan ya budaya hukum, sesuatu yang sebenarnya harusnya kita sudah selesai mengurusi pada persoalan-persoalan dialektika antara isi, pembuat, pelaksana, dan kultur. Karena seharusnya dalam usia Indonesia yang 74 tahun itu sepatutnya sebenarnya kita sudah lebih kepada pendekatan etika daripada hukum untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Karena menyelesaikan, pertama yang harus dipahami bahwa menyelesaikan persoalan dengan pendekatan hukum
Jujur saja, hukum tidak dapat menyelesaikan semua persoalan karena seharusnya hukum harusnya digunakan sebagai rem darurat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, sosial, budaya, hukum masyarakat. Karena yang paling penting adalah soal etika. Kalau misalnya ada calon pejabat yang sudah jelas-jelas misalnya melakukan pelanggaran hukum, misalnya sudah menjadi terpidana, maka sepatutnya si pejabat yang bersangkutan tahu diri untuk kemudian tidak lagi misalnya mencalon atau bersedia ditunjuk sebagai pejabat dan lain sebagainya. Jadi pada konteks isi, pembuat, pelaksana, dan kultur, maka semuanya menjadi penting, tapi yang penting dari semua itu adalah kembali kepada kultur, budaya atau integritas pribadi. Ini sekadar pengantar, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.